Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini untuk mata kuliah Matematika Diskrit akan membahas tentang pengantar teori bilangan. Nah, untuk sebelum kita masuk ke teori bilangan, kita harus tahu dulu tentang bilangan. Jadi bilangan itu kita bagi dua ya, bilangan real dan bilangan khayal. Di sini Anda sudah belajar. Kemudian dari bilangan real ini kita bagi menjadi dua lagi, yaitu bilangan irasional dan bilangan rasional. Kemudian bilangan rasional kita bagi lagi menjadi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kemudian bilangan bulat ini kita bagi menjadi tiga, apa saja, yaitu bilangan bulat positif, kemudian bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Kemudian dari bilangan bulat positif ini kita bisa bagi lagi menjadi tiga, yaitu angka 1 gitu ya, atau bilangan 1, kemudian bilangan prima dan bilangan komposit. Apa sih bilangan komposit? Bilangan komposit adalah bilangan asing lebih besar dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Kemudian bilangan komposit juga dapat dinyatakan sebagai faktorisasi bilangan bulat atau hasil perkalian dua buah bilangan prima atau lebih. Nah, di sini apa sih contoh dari bilangan komposit? Contohnya adalah misalnya 4. 4 itu kan dia dapat dinyatakan sebagai faktorisasi bilangan bulat ya. Bisa 1 kali 4 atau bisa juga kita tuliskan 2 kali 2 itu perkalian dua buah bilangan prima gitu ya, 2 kali 2. Kemudian contoh yang lainnya misalnya bilangan komposit itu adalah 6. 6 itu bisa saya tuliskan hasil perkalian dari dua buah bilangan prima, yaitu bilangan 2 dan bilangan 3. Kemudian 8. Nah, 8 juga bisa saya tuliskan sebagai hasil perkalian 3 buah bilangan prima, yaitu apa? 2 kali 2 kali 2. Berikut merupakan 10 bilangan komposit pertama, yaitu 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, dan 18. Kemudian kita masuk ke operasi biner. Nah, di sini kalau misalkan saya punya suatu himpunan yang tak kosong, misalnya himpunan S, kemudian kita melakukan operasi biner pada himpunan S, itu merupakan pemetaan dari S cross S ke S. Atau kita juga bisa mengatakan bahwa operasi biner itu adalah operasi yang bersifat tertutup pada himpunan S. Nah, di sini maksudnya tertutup itu apa ya gitu ya. Nah, tertutup ini di sini kalau saya misalkan saya punya suatu misalnya A gitu ya, elemen di S, kemudian B juga di S, kemudian kita melakukan operasi terhadap A dan B gitu ya. Misalnya operasinya adalah operasi star. Jadi kalau saya tuliskan di sini A star B, nah ini misalnya hasilnya itu adalah C gitu ya. Nah, C ini harus ada di S. Jadi ini kita katakan dia tertutup terhadap himpunan S. Nah, sekarang ada contoh. Misalkan Z adalah himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan pembagian. Yang mana nih kira-kira yang merupakan operasi biner pada Z? Apakah operasi terhadap penjumlahan atau operasi terhadap pembagian? Ya, jadi di sini kita punya tadi himpunan bilangan bulat ya. Bilangan bulat kita ingin mengecek apakah dengan operasi penjumlahan dia merupakan operasi biner. Jadi kalau misalnya saya punya Z gitu ya, misalnya saya ngambil A elemen bilangan Z, kemudian B elemen bilangan Z, kemudian
kalau kita lakukan operasi terhadap penjumlahan ya, A ditambah B, ini misalnya kita sebut sebagai C, C-nya ini harus juga ada di Z, maka dia merupakan operasi biner gitu ya. Nah sekarang kalau ada, misalkan saya ambil contoh ya, A-nya 2, B-nya adalah min 2, maka kalau saya lakukan operasi, misal tadi saya ambil 2 ya, 2 ada di Z, kemudian min 2 juga ada di bilangan bulat ya, di bulat negatif kan, sehingga kalau saya jumlahkan 2 ditambah min 2, ini kan hasilnya akan sama dengan 0. Nah 0 ini ada di Z ya, maka kita dapat katakan di sini bahwa himpunan bilangan bulat Z dengan operasi penjumlahan ini merupakan operasi biner ya. Kemudian kalau saya punya sekarang Z-nya terhadap operasi pembagian, apakah dia merupakan operasi biner juga atau tidak, kita cek ya. Jadi tadi syaratnya kalau A ada di Z, kemudian B-nya juga ada di Z, kemudian A dibagi B ini juga harus ada di Z. Nah sekarang kita cek, ngambil aja misalnya contoh ya, kita ambil A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, maka apa yang terjadi? 1 kalau saya bagi dengan 2, ini kan setengah ya, hasilnya 1/2 itu 0,5. 0,5 itu kan bukan bilangan bulat ya, bukan himpunan bilangan bulat, maka di sini kalau kita katakan dia bukan elemen bilangan bulat. Jadi apa? Jadi Z jadi tidak berlaku sifat tertutup ya di sini. Artinya apa? Jadi Z dengan operasi pembagian bukan merupakan operasi biner. Selanjutnya kita masuk ke sistem bilangan bulat di sini ya. Jadi kalau pada himpunan bilangan bulat yang dilengkapi dengan operasi binarnya penjumlahan dan perkalian, kemudian di sini dia memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama sifat tertutup. Tertutupnya seperti tadi saya jelaskan ya. Jadi kalau Anda ngambil misalnya A di Z, B di Z, maka kalau A tambah B ada di Z, kemudian A kali B juga ada di Z. Kemudian yang sifat yang kedua berlaku sifat komutatif. Nah komutatif ini mungkin Anda ingat ya, di sekolah menengah sudah dijelaskan bahwa komutatif itu misalnya apa? Kalau A dengan operasi misalnya penjumlahan ya, A ditambah B ini akan sama dengan B ditambah A. Kemudian kalau dengan yang operasi perkaliannya berarti A dikali B itu akan sama dengan B dikali A. Kemudian ada sifat asosiatif. Nah di sini asosiatif itu sifatnya adalah kayak gini, A ditambah, terhadap operasi penjumlahan nih ya, A ditambah B ditambah C ini akan sama dengan A ditambah B dulu baru Anda tambahkan dengan C. Begitupun dengan operasi perkaliannya ya, jadi A kali B kali C ini akan sama dengan A kali B kemudian dikalikan dengan C. Kemudian ada distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, di sini kalau saya punya misalnya A dikalikan B tambah C, ini hasilnya adalah apa? A dikali B
gitu ya. Kemudian ditambahkan A dikalikan dengan C. Kemudian sifat yang kelima ada elemen identitas terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Mungkin saya jelaskan dulu ya. Saya tulis di atas ini ya, pengertian tentang elemen identitas terhadap operasi penjumlahan. Jadi kalau saya punya misalnya gini, A ditambah E ini elemen identitas ya. A ditambah E ini akan sama dengan A. Atau ini terhadap operasi penjumlahannya, E ditambah A ini hasilnya dengan A juga. Jadi kalau arti identitas itu kalau saya menambahkan dengan sembarang A gitu ya, nanti elemen maka hasilnya akan dirinya sendiri. Nah kalau Anda tahu kalau di operasi penjumlahan ini kan kalau saya tambahkan yang hasilnya dirinya sendiri adalah berarti E-nya ini adalah 0 ya. Nah, berarti di sini E-nya 0. Nah, 0 ini merupakan elemen identitas terhadap operasi penjumlahan. Nah, kalau perkalian bagaimana? Sama saja, perkalian itu sifatnya jadi kalau misalnya saya punya A dikalikan dengan E, ini hasilnya A, gitu ya. Atau E dikalikan A, hasilnya A. Kira-kira E-nya apa? Gampang ya, ini E-nya adalah 1. Jadi 1 ini merupakan elemen identitas terhadap operasi perkalian. Kemudian sifat yang terakhir di sini ada sifat ketunggalan inverse penjumlahan. Artinya apa tuh ketunggalan? Jadi kalau misalnya saya ngambil A, definisi inverse dulu ya. Jadi kalau saya punya A, kemudian saya operasikan penjumlahan terus A inverse gitu ya. Ini kalau Anda jumlahkan hasilnya harus sama dengan E. Nah, tadi kita tahu bahwa identitas terhadap operasi penjumlahan itu kan adalah 0 ya. Jadi kita punya gini, A ditambah A inverse, ini hasilnya akan sama dengan 0. Nah, kalau saya ngambil sembarang misalnya, berarti kalau A biar jadi 0, berarti saya harus menjumlahkannya, saya tambahkan dengan apa? Nah, biar jadi 0 kan berarti Anda tambahkan dengan negatifnya ya. Jadi contohnya kalau saya ngambil 2 itu punya inverse. Apa inverse-nya 2? Yaitu adalah min 2. Kenapa? Karena 2 ditambah min 2 sama dengan 0. Ya, jadi di sini kita bisa katakan bahwa inverse-nya tunggal. Kenapa tunggal? Karena tadi kalau 2 pasti inverse-nya min 2, nggak ada yang lain kan? Jadi itu artinya ketunggalan inverse penjumlahan. Selanjutnya kita masuk ke sifat trikotomi pada himpunan bilangan bulat. Nah, apa tuh trikotomi? Jadi di sini bahwa kalau kita punya himpunan bilangan bulat, misalkan kita ngambil ya untuk setiap A dan B di himpunan bilangan bulat, maka ada tepat satu di antara hubungan berikut. Nah, pasti A kurang dari B atau A sama dengan B atau A lebih besar dari B. Ini kan pasti ya. Pasti di himpunan bilangan bulat pasti berlaku seperti ini. Ini adalah trikotomi. Kemudian kita masuk ke definisi operasi penjumlahan pada himpunan bilangan bulat. Nah, misalkan di sini saya punya untuk setiap A dan B di elemen bilangan bulat, maka berlaku min A ditambahkan min B itu sama dengan min dari A ditambah B. Kemudian sifat yang kedua, A ditambah min B itu kan sama dengan A min B. Ini untuk A-nya bagaimana? Untuk A-nya lebih besar dari B. Kemudian sifat yang ketiga, A ditambah min B sama dengan min B ditambah A. Ini tadi berlaku sifat komutatif ya, komutatif dari penjumlahan. Nah, min B ditambah A bisa kita tulis sama dengan min dari B min A. Ini syaratnya untuk A-nya kurang dari B.
Kita lanjutkan masuk ke materi tentang definisi pembagian pada bilangan bulat ya, pada himpunan bilangan bulat. Nah, misalkan saya punya A dan B bilangan bulat sembarang dengan A-nya tidak 0, kemudian A dikatakan habis membagi B, ditulis seperti ini. Nah, ini seharusnya nulisnya nggak gini ya. Ini mohon maaf, saya nulisnya belum bisa pakai ini. Jadi harusnya seperti ini simbolnya. A terus agak ke atas gitu ya. Nah, ini artinya A dikatakan habis membagi B jika dan hanya jika ada bilangan bulat K semikian sehingga B bisa kita tuliskan sebagai perkalian dari K A gitu ya, perkalian dari K dan A. Nah, contohnya di sini saya punya 4 habis membagi 12. Kenapa? Karena ada bilangan bulat K yaitu sama dengan 3. Semikian sehingga 12 bisa saya tuliskan 3 dikali 4. Nah, kemudian apakah min 4 habis membagi 12? Kira-kira gimana? Min 4 habis membagi 12? Iya, gitu ya. Kenapa? Karena ada K sama dengan berapa K-nya di sini? Jadi kalau bisa saya tuliskan 12 sama dengan min 3 gitu ya. Ada K-nya min 3. Ya, sehingga 12 sama dengan min 3 dikali, ini min 4 ya. Maaf. Min di sini min 4. Jadi 12 sama dengan min 3 dikalikan min 4. Nah, kemudian apakah 4 membagi habis 12? Nah, ini 4 habis nggak? Apakah ada K? Nah, kita bisa tuliskan, kalau kita lihat di sini kan 15, kita harus mencari K-nya dibagi 4 gitu ya. K-nya ini harus bilangan bulat. Ada tidak? Oh, tidak ada gitu ya. Kalau bukan bilangan bulat pasti ada gitu ya. Karena ini kita di sini pembagian pada bilangan bulat, maka artinya apa? Maka 4 tidak membagi habis 15. Kemudian kita tuliskan di sini. Jadi harusnya gini, 4 tidak membagi habis 15 gitu ya. Kemudian apakah 7 membagi habis min 21? Oh iya, kenapa? Karena ada K, K-nya berapa berarti di sini? K-nya adalah min 3 gitu ya. Karena ada K semikian sehingga min 21 bisa saya tuliskan min 3 dikali 7. Kemudian apakah min 3 habis membagi min 3? Jawabannya ya. Kenapa? Karena min 33 bisa saya tuliskan menjadi 11 dikali min 3. Berarti ada K-nya sama dengan 11. Gitu ya. Nah, kemudian di sini Anda bisa membacanya gini ya. Untuk yang A habis membagi B, ini bisa dibaca A membagi habis B, atau bisa juga A merupakan faktor dari B, atau B terbagi habis oleh A, atau bisa juga B merupakan kelipatan A. Ya. Nah, tadi A habis membagi B atau membagi habis B, ini kan kita tuliskan B sama dengan K kali A gitu ya. Terdapat K semikian sehingga B sama dengan K kali A. Nah, K-nya ini kita sebut sebagai hasil bagi, atau K-nya juga merupakan faktor dari B, atau K-nya ini tunggal gitu ya. Nah, ini Anda bisa buktikan nanti ya, Anda cari-cari di buku tentang teori bilangan. Kemudian kita masuk ke teorema, ada satu teorema ya. Misalkan saya punya A, B, dan C, bilangan-bilangan bulat yang tak nol, maka yang pertama, jika A membagi habis B dan B membagi habis C, maka A membagi habis C. Kemudian sifat yang kedua, atau teorema yang ini, bunyinya jika A membagi habis B dan A membagi habis C, maka A membagi habis B tambah C. Nah, yang dua dan ketiga hampir sama ya, cuman bedanya ini tambah, yang ini kurang gitu ya. Jadi A
membagi habis B min C. Kemudian sifat yang keempat sini, jika A membagi habis B dan A membagi habis B tambah C, maka A membagi habis C. Kemudian yang kelima, jika A membagi habis B atau A membagi habis C, maka A membagi habis B kali C. Ya, sekarang kita akan membuktikan ya. Tadi kan teorema itu, kita harus buktikan. Ini bukti yang pertama. Kita akan buktikan jika A membagi habis B dan B membagi habis C, maka A membagi habis C. Nah, di sini buktinya seperti apa? Jadi kita cari yang diketahui dulu ya. Tadi yang diketahui ini kan pertama adalah kalau Anda lihat di sini, A membagi habis B. Jadi kalau saya tuliskan karena A membagi habis B, maka tadi menurut definisi apa tadi katanya? Ada atau terdapat K elemen bilangan bulat, bilangan bulat sedemikian sehingga B bisa saya tuliskan K dikalikan dengan A, itu ya. Kemudian yang kedua diketahui apa? B membagi habis C, maka terdapat K elemen bilangan bulat sedemikian sehingga C sama dengan K kali B. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah K di sini sama nih untuk yang ini K elemen Z untuk B sama dengan K kali A, dengan C sama dengan K kali B. Nah, ini bisa sama atau bisa berbeda juga gitu ya sebenarnya ya. Nah, di sini untuk membedakan maka saya menuliskannya di sini ada K1 gitu ya. Karena untuk kan belum tentu sama ya. Jadi saya tuliskan di sini ini K1, kemudian yang ini K2 gitu ya. K2. Kemudian tujuan kita kan ingin membuktikan A membagi habis C ya. Terus sebelum ini saya tuliskan persamaan ya. Yang ini persamaan 1, yang ini persamaan 2. Nah, kita akan membuktikan, buktikan apa? A membagi habis C. Nah, ini artinya apa sih? Kita tuliskan dalam ini dulu ya. Nah, artinya apa nih? Adakah elemen bilangan bulat semikian sehingga C sama dengan K kali A. Itu ya, ini tujuan kita ke sini. Yang kita punya ada persamaan 1 dan persamaan 2. Maka gimana caranya? Nah, kita buat ya, dari persamaan 2 kita diperoleh apa tadi? Diperoleh C sama dengan K2 dikali B. Nah, kemudian persamaan 1 kita punya apa? B sama dengan K1 kali A. Maka sini kita indikan ya, kita gantikan B-nya dengan persamaan 1. Jadi saya ulang lagi, di sini saya tuliskan dulu ya. C sama dengan tadi kita punya kan K2 kali B. Kemudian dari persamaan 1 kita punya B-nya itu adalah K1 dikali A. Saya tuliskan keterangan di sini ya. Ini dari persamaan 1. Nah, kemudian tadi kita ingat, karena tadi ini A-nya ada di bilangan bulat, K1 dan K2 juga ada di bilangan bulat, maka di sini ini kan sifat asosiatif ya, kita bisa
Ini kan jadi K2 dikalikan dengan K1 dikalikan dengan A. Ini saya tulis ini sifat asosiatif. Kemudian berikutnya, nah karena K1 elemen bilangan bulat, K2 juga elemen bilangan bulat, maka kalau kita kalikan dia ada di bilangan bulat kan. Karena apa? Karena yang menjamin apa? Menjamin tadi adalah sifat tertutup ya. Jadi saya bisa tuliskan K2 kali K1 misalnya adalah K. Nah, K ini ada di bilangan bulat. Ya, ini karena sifat tertutup. Oke, dari sini apa artinya? Kita C sama dengan K kali A. Berarti kan C merupakan kelipatan dari A ya. Atau bisa juga kita katakan di sini artinya apa? A membagi habis C ya. Jadi terbukti ya. Jadi terbukti. Selanjutnya kita akan membuktikan ya. Di sini jika A membagi habis B dan A membagi habis C, maka A membagi habis B tambah C. Nah, seperti tadi kita tuliskan dulu yang kita ketahui ya. Jadi kita tulis di sini diketahui yang pertama apa? Karena A membagi habis B, maka menurut definisi apa tadi? Terdapat K1 elemen bilangan bulat sedemikian sehingga apa nih? B sama dengan K1 dikalikan A. Kemudian diketahui lagi ya Pak. Yang diketahui adalah A membagi habis C. Maka terdapat K2 elemen bilangan bulat semikian sehingga C sama dengan K2 dikali A. Nah, tujuan kita adalah akan kita tuliskan di sini akan dibuktikan A membagi habis B tambah C. Nah, ini artinya apa? Artinya, jadi tujuan kita adalah kita mencari K elemen bilangan bulat semikian sehingga nanti B ditambah C sama dengan K kali A. Ya. Oh ya, ini kita tuliskan tadi ya. Ini persamaan 1, yang ini persamaan 2. Nah, kemudian saya tuliskan di sini dari persamaan 1 dan 2 diperoleh, kita bisa memperoleh apa? Berarti kalau saya jumlahkan gitu ya, saya menjumlahkan di sini kan B ditambah C ini akan sama dengan K1 kali A ditambah K2 kali A. Nah, karena ini K1 kali A tambah K2 kali A, kita punya sifat di sini ada sifat distributif ya. Kita bisa tuliskan di sini kan A-nya kita keluarkan ya. Ini K1 ditambah K2 dikalikan dengan A. Ini sifat distributif. Nah, kemudian tadi kita punya K1, atau saya tuliskan lagi tadi ya, B tambah C di sini sama dengan tadi kan K1 ditambah K2 kali A. Nah, K1-nya ada di Z, K2-nya ada juga di Z, maka kalau saya jumlahkan
dia juga pasti ada di Z ya, karena sifat tertutup. Jadi misalkan itu saya tuliskan K1 tambah K2 itu adalah K gitu ya, K dikali A. Ini karena sifat tertutup. Nah, sekarang apa nih artinya? Sini kita punya apa? B tambah C sama dengan kelipatan dari A. Ya, atau bisa kita katakan ini artinya A membagi habis B ditambah C. Itu ya. Nah, jadi terbukti. Ya. Untuk yang lainnya nanti Anda coba di rumah ya. Dibuktikan angkanya sama seperti yang saya kerjakan ini. Kemudian ini contoh ya. Contoh dari yang teorema tadi. Jadi gini, jika 3 membagi habis 6 dan 6 membagi habis 24, maka 3 membagi habis 24. Kemudian jika 7 membagi 49 dan 7 membagi 84, maka 7 membagi habis 133. Ini dari mana? Ini dijumlahkan ya. 49 ditambah 84. Kemudian yang ketiga, jika 6 membagi habis 30 dan 6 membagi habis 42, maka 6 membagi habis min 12. Ini berarti dari mana? Dari 30 dikurangi 42 ya. Kemudian nah ini yang menarik dengan sifat keempat. Jika 3 membagi habis 18, maka 3 membagi habis 18 kali 20. Nah, meskipun di sini 3 tidak membagi habis 20, gitu ya. Ini bisa ternyata 3 membagi habis 18 kali 20. Selanjutnya kita masuk ke tentang keterbagian oleh 2 pangkat N. Jadi suatu bilangan akan habis dibagi oleh 2 pangkat N jika N digit terakhir bilangan tersebut habis dibagi oleh 2 pangkat N. Nah, ini ada contoh. Saya punya angkanya 5511348. Apakah dia habis dibagi 2? Nah, kita cek. Tadi katanya di sini dibagi 2. 2 itu berarti 2 pangkat 1 ya. Maka nanti jika satu digit terakhir bilangan tersebut habis dibagi oleh 2. Nah, ini kita lihat 8 ya digit terakhirnya. Satu digit terakhirnya 8. 8 habis kan dibagi 2? Oh iya. Maka artinya 5511348 ini habis dibagi 2. Kemudian apakah dia habis dibagi 4? Kita cek lagi. 4 itu berarti kan 2 pangkat 2 ya. Berarti Anda harus mengecek 2 digit terakhirnya habis dibagi oleh 4 enggak? 48 habis nggak dibagi 4? Oh, habis gitu ya. Dan seterusnya, nanti kalau yang 8 berarti kan Anda mengecek 3 digit belakang ya, 3 digit terakhir nih, 348, apakah dia habis bagi 8? Nanti Anda bisa cek. Kemudian kalau 64, nah 64 berarti 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6 ya. Nah, 2 pangkat 6 berarti 6 digit terakhirnya habis nggak dibagi dengan 64 gitu ya. Nanti Anda bisa cek. Selanjutnya saya masuk ke tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, di sini suatu bilangan bulat A kita sebut sebagai faktor persekutuan dari X dan Y jika dan hanya jika A membagi habis X dan A membagi habis Y. Nah, atau ini definisi secara ininya ya. Misalkan X dan Y adalah bilangan bulat tak nol. A dikatakan FPB atau bisa kita sebut GCD gitu ya. Greatest Common Division dari X dan Y ditulis A sama dengan ini ya, nulisnya ini artinya A itu FPB dari X, Y. Jika dan hanya jika berlaku dua syarat berikut. Yang pertama, A membagi habis X dan A membagi habis Y. Yang kedua, jika B membagi habis X dan B membagi habis Y, maka pasti B-nya kurang dari sama dengan A.
Nah, berikut ada contoh nih. Misalkan saya punya bilangan 42 dan 60 ya. Anda disuruh menentukan FPB dari 42 dan 60. Jadi Anda harus menentukan berapa nih gitu ya. FPB dari 42 dan 60. Nah, caranya gimana? Caranya adalah Anda berdasarkan definisi tadi ya. Jadi kita cari nih kira-kira berapa nih FPB dari 42 dan 60. Ya ini kalau Anda hitung FPB dari 42 dan 60 gitu ya, jawabannya pasti 6 gitu ya. Jadi kalau di sini kita tulis FPB dari 42 dan 60 ini adalah 6. Tapi kita ini dulu gunakan definisi tadi. Katanya ini tadi definisinya apa? Berarti 6 itu yang pertama ya, ada dua sifat ya. Yang pertama 6 membagi habis 42. Ini benar ya. Kenapa? Karena 42 itu bisa saya tulis jadi berapa? 7 dikali 6. Kemudian yang dan ini 6 membagi habis 60 ya. Ini benar juga benar. Kenapa? Karena 60 bisa saya tulis 10 dikali 6. Nah, kemudian tadi yang sifat kedua katanya kalau ada yang lain, misalnya ada suatu angka lain atau bilangan lain yang membagi habis 42 dan membagi habis 60, nah maka nanti pasti dia akan lebih kecil dari 6. Berapa contohnya di sini? Ya 2 ya, saya ambil 2. 2 kan membagi habis 42 ya. Karena apa? Karena 42 itu bisa saya tulis 42 sama dengan 21 kali 2. Dan 2 juga membagi habis 60 ya. Ini jelas ya. Karena 60 bisa saya tuliskan 30 kali 2. Nah, berarti apa nih? Ternyata kan 2 kurang dari sama dengan 6. Ya. Ada lagi nggak yang lain selain 2? Nggak ada ya, selain 2. Nah, ini kebetulan ininya yang pembaginya atau faktornya itu hanya 2 dan 6 ya. Jadi FPB-nya adalah 6. Nah, kemudian untuk yang B bagaimana? Berapa sih FPB dari min 42 dan 60? Kemudian berapa sih FPB dari 42 dan min 60? Dan selanjutnya berapa sih FPB dari min 42 dan min 60? Itu nanti Anda coba gitu ya. Nanti kira-kira apa yang dapat Anda simpulkan?